Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran merupakan kitab suci sekaligus pedoman bagi umat Islam untuk berperilaku sehari-hari. Al-Quran juga merupakan pengetahuan tertinggi yang bisa membawa kedamaian bagi manusia di dunia dan di akhirat. Setiap kandungan surat di dalam Al-Quran tentu perlu dipahami. Ayat-ayat yang terkandung di dalamnya memiliki keistimewaannya sendiri. Pelajaran di dalam surah Al-Quran bisa dijadikan pegangan hidup untuk berbuat kebaikan. Salah satu surah yang memiliki keutamaan luar biasa adalah surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah berisi tentang penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang membuntutinya. Surah yang terdiri dari 8 ayat ini tergolong makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Insyirah akan memberi manfaat dan keutamaan bagi setiap pembacaannya. Salah satu manfaat surah Al-Insyirah adalah melapangkan hati seseorang yang rajin membacanya tiap hari. Tak hanya pahala yang didapatkan, manfaat membaca surah Al-Insyirah akan membuka pintu rezeki dari arah mana saja yang tidak terduga. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang manfaat surah Al-Insyirah bagi umat Islam apabila rutin dibaca. Simak informasi selengkapnya berikut ini dirangkum dari berbagai sumber. Allah melapangkan hati Rasulullah yang dalam usahanya untuk mensyiarkan agama Islam yang kerap menemui kesulitan. Surah Al-Insyirah ditujukan untuk Nabi, tetapi juga umat Islam yang diliputi rasa susah dan gelisah. 10 keutamaan surah Al-Insyirah. 1. Memberi kekayaan. Seorang hamba dapat diberikan kekayaan yang melimpah ketika membaca surah Al-Insyirah sebanyak 40 kali. Hal itu sebaliknya dilakukan setiap seorang hamba menyelesaikan sholat fardu dan akan lebih baik lagi apabila dilakukan secara rutin. 2. Memudahkan mendapat pekerjaan. Dengan membaca surah Al-Insyirah setelah sholat sunnah mutlak 2 rakaat dan membaca surah Al-Insyirah setelah sholat fardu sebanyak huruf yang ada di dalam surah, maka keinginan seorang hamba, terutama keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melapangkan hati. Surah Al-Insyirah memiliki manfaat berupa hati seseorang hamba bisa diberi kelapangan ketika sedang menghadapi suatu masalah atau kesulitan. Dengan hati yang lapang akan membuat hidup dan menjadi lebih tenang dan hati pun menjadi senang. 4. Mudah terkabul permohonannya. Barang siapa yang mengharapkan sesuatu maka bacalah surat Al-Insyirah dan laksanakan sholat hajat kepada Allah, maka insya Allah atas izin Allah akan segera dikabulkan hajatnya. 5. Menghindarkan dari rasa malas. Manfaat keutamaan dari surah Al-Insyirah berikutnya adalah menghilangkan rasa malas. Dalam hidup yang kita jalani ini sebisa mungkin rasa malas yang ada di dalam diri kita dihilangkan, terutama rasa malas untuk beribadah dan bekerja. 6. Memudahkan segala urusan. Disebutkan siapa yang istiqomah membaca surah Al-Insyirah setelah sholat fardu, dia akan dimudahkan oleh Allah segala urusan dan mendapat rezeki yang tidak terduga. 7. Menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi. Barang siapa yang membaca Quran surat Al-Insyirah secara rutin setiap selesai sholat wajib, maka Allah akan memudahkan urusannya, menghilangkan kesusahannya, dan Allah memberinya rezeki tanpa diduga-duga. 8. Membuka pintu rezeki. Siapa yang membaca surah Al-Insyirah di setiap selesai melaksanakan sholat, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dari orang tersebut dan akan dimudahkan rezekinya. 9. Dicukupkan kebutuhannya. Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah di setiap selesai melaksanakan sholat sebanyak 40 kali selama 7 hari berturut-turut, maka Allah akan mencukupi kebutuhan orang tersebut dan tidak perlu diragukan lagi. 10. Surah yang dapat membuat Rasulullah gembira. Berdasar asal mulanya, surat Al-Insyirah adalah surat penghibur bagi Rasulullah ketika mendapat kesulitan dalam berdakwah di Mekah.
sehingga membaca surat ini seakan memberikan kabar baik kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, itulah keutamaan surah Al-Insyirah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surat Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun sholat yang wajib dilapalkan baik dalam sholat fardu ataupun sunnah. Dikatakan pula dalam sebuah hadis, jikalau seseorang tidak membaca Al-Fatihah saat sholat, maka sholatnya tidak sah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 disebutkan terdapat jalan yang diridhoi dan jalan yang dimurkai Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Siapakah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah dan siapakah mereka yang dimurkai Allah dan mereka yang sesat? Sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang berada dalam Al-Quran. Namun meskipun terletak di awal Al-Quran, surat Al-Fatihah bukanlah surat pertama yang turun. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini merupakan salah satu surat Makkiyah, yakni surat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Salah satu dalil penguatnya yaitu berada di surat Al-Hijr ayat 87 yang berbunyi, Walaqad atainaka sab'am minal mas'ani wal Qur'anil azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dari surat tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr yang juga di Mekah. Maka dari itu surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Menurut berbagai pendapat ulama bahwa surat Al-Fatihah merupakan inti dari ajaran dari Al-Quran atau disebut sebagai Ummul Quran. Maka dari itu surat ini diberikan paling awal di Al-Quran seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Hurairah sebagai berikut. Surat Alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan Asba'ul Mas'ani. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah. Selain itu dari Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata padaku, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid? Lalu beliau memegang tanganku, maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan Al-Quranil Azim, Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan turunnya surat Al-Fatihah ini menjadi bukti akan agungnya surat tersebut sehingga sampai dijadikan rukun dalam sholat. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini memperjelas bahwasannya makna orang yang dianjurkan dalam meminta jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat kepada mereka di dalamnya, dan untuk dihindarkan dari jalan yang dimurkai Allah di dalamnya juga. Yang dimaksud orang yang sesat merupakan orang yang sebenarnya mempunyai hati yang lembut dan masih bisa diajak kembali dalam jalan yang benar. Sementara orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran namun tidak mengikuti kebenaran tersebut. Di dalam beberapa tafsir populer seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain menafsirkan Al-Maghdub atau orang yang dimurkai adalah orang Yahudi dan Ad-Dhalin adalah orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Menurut kalangan ulama tafsir Sufi seperti Ibnu Arabi, Al-Maghdub alaihim ialah mereka yang terhenti di dalam pengabdian lahiriah dan terhijab oleh nikmat rahmaniyah dan kenikmatan lahiriah.
Mereka tidak dapat merasakan kenikmatan lahiriah dan keindahan batin karena terjebak di dalam alam pikiran seperti kaum Yahudi. Sedangkan yang dimaksud ad-dolin yaitu mereka yang terjebak di dalam pengabdian yang bersifat serba kebatinan, yang sesungguhnya tidak lain adalah juga menghijab dirinya dengan Tuhan. Mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian paripurna karena terlalu berorientasi kepada substansi batiniah seperti halnya orang-orang Nasrani. Surat Al-Fatihah juga mempunyai kedahsyatan. Hal ini dibuktikan dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ada beberapa orang di antara sahabat Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan melewati salah satu perkampungan Arab. Mereka berharap bisa menjadi tamu penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka. Tetapi ada yang menanyakan, apakah di antara kalian ada yang dapat menjampi? Karena kepala kampung terkena sengatan atau terluka. Seseorang dari sahabat itu menjawab, ya ada. Orang itu lalu mendatangi kepala kampung dan menjampinya dengan surat Al-Fatihah. Ternyata kepala kampung itu sembuh dan diberikanlah kepadanya beberapa ekor kambing. Sahabat itu menolak untuk menerimanya dan berkata, aku akan menanyakannya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah aku hanya menjampi dengan Al-Fatihah. Mendengar penuturan itu, Rasulullah tersenyum dan bersabda, tahukah kamu bahwa Al-Fatihah itu merupakan jampi? Kemudian beliau melanjutkan, ambillah imbalan dari mereka dan sisihkanlah bagianku bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan dari Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah